Mari kita bahas soal-soal di sesi 26. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negaranya Meksiko dengan warna hijau melambangkan harapan dan kemenangan. Warna putih yang terdapat di tengah-tengah bendera ini melambangkan persatuan antara etnis Spanyol dan penduduk asli Amerika serta kemurnian. Terdapat pula gambar elang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kemenangan abadi kebaikan atas kejahatan serta matahari. Gambar ular melambangkan bumi dan tantangan yang harus diatasi oleh rakyat Meksiko. Kaktus pir berduri melambangkan hati Copil, keponakan dewa Aztec, dan merupakan lokasi di mana suku Aztec diperintahkan untuk membangun kota mereka, yaitu Tenochtitlan. Warna merah melambangkan pahlawan nasional yang telah berjuang untuk kemerdekaan Meksiko. Yuk kita bahas soal nomor 2. Ibu kota Thailand adalah Bangkok, yang secara resmi dikenal sebagai Krung Thep Maha Nakhon dalam bahasa Thai. Meskipun nama lengkapnya sangat panjang, nama Krung Thep sering digunakan sebagai singkatan. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terpesat dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara. Kota ini sedang berkembang menjadi pusat regional yang dapat menyaingi Singapura dan Hong Kong, tetapi masih mempunyai masalah dalam sektor infrastruktur dan sosial sebagai akibat perkembangannya yang pesat. Bangkok telah lama menjadi pintu masuk bagi penanam modal asing yang ingin mencari pasar baru di Asia. Kota ini juga mencatat sebagai salah satu kota di dunia dengan laju penambahan konstruksi gedung pencakar langit tercepat. Yuk kita bahas soal nomor 3. Belalang atau bahasa latinnya Caelifera merupakan salah satu hewan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Dilansir dari National Geographic, ada sekitar 2.500 lebih spesies belalang di dunia. Mereka hidup berdampingan dengan manusia. Belalang termasuk ke dalam jenis serangga yang cepat berkembang biak menjadi sangat banyak di alam. Ciri khas dari belalang adalah mereka dapat melompat dengan kaki yang kuat, sekaligus menghasilkan suara dari gesekan bagian tubuhnya. Belalang adalah hewan herbivora yang akan memakan segala jenis tumbuhan yang tersedia di sekitar mereka. Belalang dapat berkembang pesat pada musim yang hangat dan sebagian besar tidak tahan udara dingin. Yuk kita bahas soal nomor 4. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Peringatan ini untuk mengenang peristiwa bersejarah di mana para pemuda Indonesia mengikrarkan tekad untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia pada Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 28 Oktober 1928 melahirkan sebuah putusan yang dikenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Bunyi ikrar tersebut seperti yang kita kenal selama ini sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Batu terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, di lereng pegunungan sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang. Kota ini berada di jalur yang menghubungkan Malang, Kediri, dan Jombang. Merupakan kota wisata dengan ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu udara yang sejuk. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Sebagai layaknya wilayah pegunungan yang subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama alam yang indah dan berudara sejuk. Tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad ke-19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itu ikut membangun tempat-tempat peristirahatan atau villa, bahkan bermukim di Batu. Yuk kita bahas soal nomor 6.
BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Badan ini dikenal juga dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Dokuritsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepang. Dalam sidang-sidang yang digelar BPUPKI, beberapa tokoh pergerakan nasional Indonesia menuangkan gagasan-gagasannya untuk dasar negara Indonesia merdeka. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Yuk kita bahas soal nomor 7. Ringgit atau juga dikenal sebagai Ringgit Malaysia adalah mata uang Malaysia dengan simbol mata uang RM dan kode mata uang MYR. Ringgit dapat dipecah menjadi 100 sen dan mempunyai pecahan uang kertas bernilai RM100, RM50, RM20, RM10, RM5, RM2, RM1, serta koin 50, 20, 10, 5, dan 1 sen. Nama ringgit berasal dari sisi bergigi uang perak Spanyol dan digunakan secara luas pada zaman dahulu. Dolar Brunei juga dikenal sebagai ringgit oleh masyarakat lokal. Yuk kita bahas soal nomor 8. Plat kendaraan dari Provinsi Bali adalah DK. Kode ini digunakan untuk seluruh wilayah di Bali, termasuk kota Denpasar dan semua kabupatennya. Kode belakang tambahan digunakan untuk membedakan kabupaten atau kota asal kendaraan. Seperti DK1234I untuk kota Denpasar. Yuk kita bahas soal nomor 9. Gambar di atas adalah gambar sapu. Sapu bahasa Inggrisnya adalah broom. Yuk kita bahas soal nomor 10. Menurut jenis makanannya, ikan lele termasuk hewan omnivora, pemakan segala, karena ia memakan hewan kecil seperti kutu air dan cacing, serta bisa juga memakan tumbuhan. Meskipun cenderung karnivora atau pemakan daging, lele juga akan memakan sisa-sisa benda membusuk dan tumbuh-tumbuhan lainnya jika tersedia. Ikan lele juga dapat bersifat kanibal jika ia kelaparan atau tidak menemukan makanan lainnya. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.